Itu bukan nangis sih, lebih tepatnya kayak sakit gitu loh. Itu ada namanya kayak kalau misalnya setiap bulan biasanya di kelenturan kita tuh kayak dicek gitu loh. Karena kan beberapa anak yang nggak sampai kan splitnya, jadi dicoba biar mendominasi agar kaki kita tuh menjadi lentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif bersama dengan saya, Ceisha Yasmin Azahra, Duta Literasi 17. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa nih, podcast kita selalu menghadirkan tamu-tamu inspiratif. Di samping saya sudah ada Cahyani Amelia Prayogo. Hai Cahyani. Hai Ceisha, hai juga sahabat-sahabat Jubel. Aku Cahyani Amelia Prayogo dari kelas 10-2. Oke. Cahyani ini panggilannya apa nih biar kita bisa lebih enjoy? Biasanya kalau teman-teman atau keluarga, Cahyani biasa dipanggil Ayah. Oke, Ayah. Gimana nih? Kan kita baru selesai liburan nih. Ayah, liburannya kemana aja? Kalau aku liburannya tetap di Palembang sih sama orang tua dan juga jalan sama teman-teman, hangout keluar gitu. Terus juga mampir-mampir ke destinasi pariwisata di Kota Palembang gitu. Wah, seru banget nih ya pastinya. Nah, jadi Ayah ini punya banyak banget prestasi. Kalau boleh tahu di bidang apa nih? Saya nih alhamdulillah punya prestasi di bidang modeling, terus juga menari, menyanyi, dan wushu. Oke, aku mau tahu pertama tentang modeling dulu nih. Itu Cahyani punya prestasi apa aja di bidang modeling itu? Di bidang modeling, Cahyani yang pertama ada runner-up 3 di Indonesia Culture and Tourism Model Ambassador 2018 di Bangka Belitung. Terus juga Top Model Indonesia Girl 2018 di Jakarta. Terus juga juara runner-up 1 aktor-aktris Indonesia 2019 di Kota Jakarta. Juara 1 Little Miss Grand Model Indonesia 2019 di Jakarta. Look of the Year 2019 di Kota Jakarta. Dan Cahyani juga waktu itu menangin di Winner Little Miss Glam International 2020 di Filipina. Wah, banyak banget ya. Jadi memang punya ketertarikan kah di bidang modeling atau dikenalkan atau gimana pada awalnya? Awalnya Cahyani emang sering nonton di TV kan yang acara putri-putri Indonesia gitu tau kan. Akhirnya tertarik dan Cahyani dimasukin sama orang tua Cahyani di salah satu agensi modeling di Kota Palembang. Dan akhirnya Cahyani juga bisa mendapatkan predikat Duta Cilik Provinsi Sumatera Selatan, Duta Cilik Pariwisata. Wah, hebat banget nih ya. Nah, untuk modeling itu pasti ada latihan kan ya? Ya. Latihannya seperti apa? Latihannya diajarin catwalk gitu. Terus cara kita gimana kalau misalnya komunikasi sama orang, public speaking kita, jalan kita biar bisa pede gitu kan kalau jalan di depan orang-orang gitu. Yang pastinya kuncinya percaya diri sih. Masih latihan kah sampai sekarang? Untuk sekarang Cahyani di bidang modeling latihannya stop dulu karena juga ada waktu yang belum bisa tepat untuk latihannya karena juga asrama kan. Jadi Iya, bener banget ya. Jadinya terkendala ya. Oke, selain modeling nih ada nari ya? Ya. Nah, untuk nari itu seperti apa? Udah kemana aja? Cahyani masuk di salah satu sanggar Seruni Sriwijaya Kota Palembang di bawah bimbingan Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianda Agustina. Itu dimasukin orang tua atau bagaimana? Cahyani emang hobi nari sih, jadi dimasukin gitu di sanggar. Oh, jadi mama udah notice nih ya dari kecil, oh Cahyani seneng nari gitu. Oke, selain nari ada nyanyi tadi ya? Nah, untuk nyanyi tuh gimana? Cahyani masuk di Purwacaraka Music Studio sama Crescenzio Music Vocal School. Jadi biasa Cahyani latihan setelah pulang sekolah berhubung asrama. Jadi untuk latihan nyanyinya Cahyani stop dulu karena waktunya kan. Nyanyi itu sekedar hobi kah atau punya prestasi juga? Saya nih emang hobi di nyanyi sih, tapi waktu itu juga sempet juara 1, juara umum nyanyi di waktu Ganesha Operation Kota Palembang. Wah, hebat banget ya. Latihannya itu biasa latihan vokal gitu ya? Banyak anak kecil kah atau biasanya remaja yang latihan? Pastinya banyak banget ya, mulai dari usia kecil gitu, biasanya adik-adik kecil gitu latihan nyanyi, sampai yang dewasa juga ada. Oke. Nah, setelah kita kulik-kulik nih ya tentang modeling udah, tentang terus nari, nyanyi juga udah, sekarang yang paling tunggu-tunggu tentang wushu. Apa aja nih prestasi Cahyani tentang wushu?
Waktu itu Cahyani memenangkan juara 3 medali perak di Bupati Cup Muara Enim 2020 kategori Tai Chi, terus juga juara 3 di Fornas 2022 Tai Chi Chen, dan terus juga juara 3 medali perak di Fornas 2022 Tai Chi Chen Pedang, dan juara 1 kostum kungfu terbaik di Fornas 2022 Kota Palembang. Dan yang terakhir Cahyani memenangkan medali perak di cabang olahraga DBON Wushu Tai Chi Chen Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Banyak banget ya. Ini gimana sih Cahyani bisa ke Wushu? Wushu tuh apa sih? Boleh dikenalin mungkin? Wushu kalau Cahyani masuk di seni bela dirinya, dan Cahyani masuk di jurus Tai Chi. Jadi latihannya itu ada kelenturan tubuh yang kayak split, kayang gitu kan, ada latihan dasar jurus-jurusnya juga. Terus juga nggak semua anak-anak Wushu sama jurusnya, tergantung kemampuan gitu ya. kita ya gimana gitu. Itu untuk latihannya seperti apa? Maksudnya apakah sering atau gimana untuk bisa berprestasi seperti itu? Latihannya biasanya 3 kali dalam 1 minggu. Ada hari Selasa, Jumat, sama hari Minggu. Nah, lombanya seperti apa nih? Apa bedanya Wushu sama kayak pencak silat dan silat-silat lainnya itu? Wushu nggak terlalu jauh beda, cuman kalau yang Cahyani masuk itu di seni bela diri. Jadi pas tandingnya itu 1 orang itu perorangan gitu, kita menampilkan jurus. Terus juga yang dinilai ada kuda-kudanya juga kan, kuda-kudanya, cara gerakan kita benar atau salah gitu. Jadi untuk menentukan menang atau tidak dari gerakannya ya? Iya, dari gerakan bener apa enggaknya gitu. Jadi bukan diadu gitu ya? Enggak, kalau Cahyani masuk di seni ya teman-teman. Itu kostumnya menarik banget loh. Itu gimana? Bisa cerita tentang kostumnya waktu Wushu? Kalau kostum Wushu itu, kalau nggak salah Wushu itu dari Cina ya. Jadi kostumnya itu kayak ala-ala Cina gitu loh. Cina yang ada banyak warna-warnanya gitu. Waktu itu Cahyani pakai kostum warna oranye. Oranye, iya. Ya, gradasi oranye kan. Selain oranye ada apa aja? Ada warna pink juga. Jadi Cahyani punya 2 kostum itu, terus ada rompi warna putih gitu. Kalau tangan kosong biasanya Cahyani pakai rompi. Kalau pedang Cahyani bener-bener pakai baju yang gradasi gitu loh. Itu kan yang gitu. ya. Nah tadi saya ini sempat bilang pedang ya. Jadi berarti Wushunya ada aksesorisnya gitu? Iya, ada alatnya juga. Ada apa aja? Ada pedang, ada golok, ada tombak juga, terus juga ada nantau namanya. Bis itu ada toya juga. Oke, gitu. Nah, Cahyani ini punya kesulitan nggak sih untuk manajemen waktunya? Karena kan banyak banget nih latihannya, ada wushu, ada modeling, nari, segala macam. Itu gimana? Yang pastinya cara mengatur waktunya Cahyani pasti dibantu sama orang tua kan, dan juga Cahyani latihannya biasanya setelah asrama. Karena kalau jadwal asrama agak kurang memungkinkan, waktunya agak terkendala gitu. Jadi setelah pulang asrama hari Jumat, latihan wushu, terus juga Sabtunya latihan nari, dan hari Minggunya ada les pelajaran juga, les private di rumah gitu. Jadi padat banget nih ya. Ayo pernah ngerasa capek nggak sih? Kayak mau mundur apa gimana, kan pasti padat banget itu. Kalau capek ya pasti pernah ya, tapi kalau untuk berpikiran mundur kayaknya belum. Dan kayaknya nggak bakal juga mau mundur gitu, karena memang bener-bener hobi, dan juga Cahyani enjoy jalaninnya, have fun aja gitu. Karena kayak kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Bener kan. banget ya. Nah, dari hobi-hobi tadi menurut Cahyani mana yang paling memiliki banyak prestasinya? Menurut saya ini seimbang sih di Sama modeling, semua ya? iya, tapi berawal dari modeling. Gitu. Udah kemana aja nih keluar kotanya untuk lomba-lomba ini? Udah ke Jakarta, terus juga di Filipina, Wow, hebat Bangka Belitung, terus juga Muara Enim, Kabupaten Oku juga udah pernah. Itu dibiayain ya akomodasinya dari nol? Kalau yang waktu di Filipina saya dapat golden ticket karena waktu itu pas di Indonesianya juara 1-nya gitu. Oke. Nih balik lagi ke Wushu nih ya, aku penasaran. Jadi aku nih pernah lihat di story kamu nangis split kan ya? Itu kenapa, boleh diceritain nggak? Itu bukan nangis sih, lebih tepatnya kayak sakit gitu loh. Itu ada namanya kayak kalau misalnya setiap bulan biasanya di kelenturan kita tuh kayak dicek gitu loh. Karena kan beberapa anak yang nggak sampai kan splitnya, jadi dicoba biar mendominasi agar kaki kita tuh menjadi lentur biar sampai gitu splitnya. Karena berhubung aku nggak sampai ya di kaki sebelah kiri ya, jadi agak terkendala gitu, agak sakit ya. Cuman kita sebagai cewek ya takut ya kalau dilihat nangis gitu, jadi kita tahan aja teman-teman ya. Stay strong. Iya, kan stay strong biar kita kelihatan cool gitu di depan. Jangan sampai Bener kita banget. masa nangis ya gitu aja gitu, tapi kita harus tetap semangat gitu. Sepenting itu kan kelenturan di Wushu? Menurut saya ini sih penting ya, karena kalau kita terlalu kaku agak kurang gitu loh. Karena di wushu saya ini maksudnya ada seni bela diri. Seni pasti ya yang diutamakan seni gerak kita kan gitu.
Ini biasanya di kalangan remaja kah wushu ini atau anak kecil atau gimana? Ada juga yang dewasa. Mulai Oh, dari ada ya? ya sama kayak modeling juga, mulai dari usia dini sampai umurnya bebas sih. Tergantung kita mau latihannya umur berapa nggak apa-apa. Pas lomba itu diadunya juga bebas umurnya atau Ada beberapa lomba yang beda kategori. Jadi di jurusnya itu ada jurus A, B sama C. Biasanya yang C itu ada umur-umurnya gitu. Kalau A biasanya udah besar seumuran aku gitu, masuknya di jurus kategori A gitu. Gitu. Pasti seru banget nih ya. Ini boleh share dong Cayani ini mungkin di Miss Glam itu gimana pengalamannya dengan kawan-kawan semis-misan kalian tuh? Sebelum Cahyani ikut di Filipina, Cahyani awalnya ikut audisian di Jakarta dulu dari Provinsi Sumatera Selatan, mewakili akhirnya ikut di Grand Model Indonesia 2019 dan Cahyani menjadi winner juara 1 Little Miss Grand Model Indonesia 2019 dan mendapatkan golden ticket untuk mewakili negara Indonesia di Filipina. Dan juga di sana banyak ketemu teman-teman dari negara lain, ada negara Korea, terus juga ada Jepang, ada Amerika, banyak banget. Jadi ada India juga waktu itu. Terus juga teman-temannya pada baik-baik banget dan enak sih. Seru banget pasti ya. Seru banget. Nah, untuk kedepannya mungkin di bidang apa Cayani mau lomba, di Narika atau Miss Glam atau di Wushu tadi? Sementara saya nih ada dapat info juga kalau misalnya Wushu ada perlombaan, ada beberapa bulan lagi ada perlombaan Forda, Porkot, Porprov, ada Fornas lagi juga. Wow, itu kalau misal mau lomba berarti lebih intensif lagi latihannya? Iya, biasanya latihan ditambah gitu. Ya, jadi infonya biasanya info-info lombanya itu dari sasananya gitu, dikasih tahu tuh ada info lomba gini, nanti latihannya ada yang ditambah, terus juga mungkin latihan fisiknya segala macam gitu. Jadi kan seni ada koreografinya ya, ada itu dibuatin gitu. pelatihnya ya? Enggak, itu kayaknya udah dari sananya gitu loh, dari Wushu gitu. Emang nanti diajarin gimana pelatihnya kan udah senior, udah tahu nih cara geraknya gimana, nanti dibenerin kalau kita salah ya pasti dibenerin dong. Oke, jadi gitu ya Cayani ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa sharing-sharing ke teman-teman gimana sih caranya biar bisa seprestasi Aya? Buat sobat-sobat Jubel dan kakak-kakak kelas di SMA Negeri 17 Palembang yang pastinya kita tetap rajin belajar dan semangat belajarnya biar kita bisa berprestasi di akademik maupun non-akademik. Yang pastinya juga kita harus percaya diri, semangat dan pantang menyerah agar kita bisa mengharumkan nama SMA Plus Negeri 17 Palembang dimanapun kita berada. Waduh, bener banget tuh ya, dengerin kata-kata Cayani. Baik Cayani, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, segitu dulu ya Sobat Jubel. Terima kasih. Saya Ceisha Yasmin Azahra. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Belajar bersama, maju untuk semua. Kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.